Halo Sobat Jalan-Jalan, destinasi jalan-jalan kita kali ini adalah ke sebuah tempat yang biasa disebut dengan Pendopo Agung. Pendopo Agung ini adalah bangunan baru atau bukan bangunan zaman Kerajaan Majapahit. Bangunan ini dibangun oleh Kodam 5 Brawijaya. Ya, setelah pintu masuk, sebelah kiri kita akan disambut oleh patung Patih Gajah Mada. Ya, seperti inilah Patih Gajah Mada versi orang-orang zaman sekarang. Entah yang dulu seperti apa, wallahu alam. Di depan kita akan melihat sebuah patung yang juga menurut orang-orang versi zaman sekarang adalah patungnya Prabu Brawijaya. Sebelah kanan kita akan melihat sebuah tugu, di mana tugu ini merupakan kebulatan tekad dari para pemimpin bangsa Republik Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita mencoba ke arah depan sana. Ya, seperti situs-situs lain yang ada di Trowulan ini, banyak sekali terdapat pohon-pohon yang besar dan rindang, di mana tempat ini akhirnya cocok bagi para pengunjung yang hanya sekedar ingin ngadem. Ya. Oke, kita maju ke depan. Nanti kita akan melihat banyak hal di depan sana, termasuk ada makam, kemudian ada relief-relief zaman dulu. Yuk, lanjut. Tentang dirinya Majapahit. Kalau ini adalah nama-nama pejabat Panglima 5 Brawijaya. Ini adalah salah satu relief yang ada kita. Ini tentang Brawijaya ke-6. Oke, kita masuk ke dalam sana. Masuk. Nah, ada gazebo lagi. Nah, ini. Oke. Nuansa Majapahit bener-bener terasa di sini. Nah,
sini bisa kita lihat ada batu besar itu. Yang biasa disebut dengan patok gajah mada, patok gajah atau batu miring. Oke, ya, mitosnya patok gajah itu dulu ditancapkan oleh Gajah Mada untuk menambatkan tali tunggangannya, yakni gajah. Dan sampai sekarang entah kenapa itu tidak bisa dicabut dengan kekuatan apapun, dengan kendaraan apapun, dengan alat apapun. Luar biasa kalau memang itu betul ya. Ya nanti bisa kita lihat. Yang di sana ya itu pohon-pohonnya dikeramatkan. Di sana ada makamnya juga dikeramatkan. Sangat teduh, sangat dingin. Ini cocok kalau hanya untuk sekedar berteduh. Kalau mau nyepi monggo, kalau mau tirakat di sini juga silakan. Bagi yang percaya. Oke, kita skip dulu. Yuk kita coba lihat umpak. Nah, ini batu-batu umpak yang tadi saya sebutkan. Meskipun untuk bangunannya ini, kayu-kayunya ini baru, tapi ini asli ya. Ya, asli. Ini ada banyak sekali umpak-umpak segi 6 yang alhamdulillah masih utuh, masih sangat kelihatan bentuknya meskipun sudah ratusan tahun. Ya, banyak sekali. Nah, di sini kita bisa melihat sumpah palapanya Gajah Mada. Ya, sampai sana kita bisa melihat umpak-umpaknya itu banyak sekali. Ini bangunan baru. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita bisa lanjut ke tempat-tempat yang lain. Banyak anak-anak kecil yang berlari-larian. Biaya masuknya sama ya, 3.000, atau kadang-kadang kita hanya disuruh untuk seikhlasnya. Di sana nampak foto-foto. Kita lihat foto-fotonya. Foto terdahulu. Sekian. Skip. Oke. Ya, kali ini kita berada di daerah Kuburdowo. Ya, ini situs ini terkenal dengan kuburan yang entah orangnya sangat panjang atau gimana, atau hanya petilasannya saja. Saya mau coba untuk tanya-tanya ke dalam. Saya dulu pernah saat kecil saya kesini, memang seperti makam tapi sampai bermeter-meter. Yuk kita masuk ke dalam. Ya, kita sekarang ada di dalam area Kuburdowo. Nah, ini yang disebut dengan Kuburdowo atau kubur panjang. Ya, ini kalau kuburan manusia zaman sekarang mestinya tidak mungkin karena terlalu panjang. Dan menurut yang dikatakan oleh juru kuncinya bahwa ini hanyalah petilasannya saja. Kemudian kalau di dalam sini adalah tempatnya makam. Nah, ini bener-bener makam.
Ya ini ya, yang di sini. Ya menurut juru kuncinya adalah makamnya Mbah Sulaiman. Ya, ini Mbah Sulaiman. Dan siapa lagi saya kurang tahu. Ya seperti itu. Ini ada sumur. Di dalam sana ada sendang di belakang sana. Ya. Ya. Di belakang sana itu ada sendang. Jadi kalau kita mau ritual di sini, maka kita diwajibkan untuk mandi dulu, bersuci dulu di sendang, kemudian melakukan ritual di sini untuk minta petunjuk, kemudian baru terakhir ritualnya adalah dikubur tuh. Ya. Ya. Nah, semuanya menggunakan aksara Jawa. Saya juga pakai aksara Jawa. Nah, oke. Nah, itu mungkin untuk tempat orang bersemedi melakukan ritual itu di dalam. Nah, dulu saat saya kecil nggak seperti ini. Sekarang udah keren. Oke. Menurut keterangan dari juru kunci tadi bahwa makam itu tertanggal tahun 1203. Padahal Majapahit lahir sebelum itu. Wallahu alam. Sejarahnya bagaimana? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita ke tempat yang lain. Oke, destinasi kita selanjutnya adalah Makam Troloyo. Makam Troloyo ini adalah salah satu makam orang Islam awal, karena usianya bahkan kemungkinan lebih tua daripada Kerajaan Majapahit. Oke, kita beli tiket dulu, begitu kita masuk ke sana. Yuk. Ya, hampir sama dengan tempat-tempat yang lain, situs-situs yang ada di Mojokerto ini. Kita di sini hanya membayar seikhlasnya, atau biasanya atau rata-rata ya 3.000-an. Nah, di sini sangat rindang. Kita coba mendekat sedikit ya biar kita bisa tahu. Ya, makam Troloyo ini adalah makamnya Syekh Jumadil Kubro. Menurut orang-orang yang ada di sekitar sini bahwa beliau punjernya Wali Songo. Wallahu alam, apakah seperti itu? Silakan bagi yang percaya, bagi yang tidak ya monggo. Oke, kita lanjut. Kita masuk. Ini yang pertama, kita berada di makam Patas Angin. Jadi kalau ada yang bisa kita korek keterangannya lebih lanjut ya, korek lagi lah. Saya kurang tahu. Banyak sekali makam yang ada di sini. Di paling belakang itu toilet. Di pengunjung kalau mau buang air bisa ke sana. Kemudian yang di pojok sana itu ada pendopo untuk kita beristirahat, bercengkrama. Untuk ini coba kita lihat karena nggak ada namanya. Makamnya siapa?
ada makam. Di sana juga. Ya, sini lumayan rindang ya. Ada batu-batu besar. Entah datangnya dari mana, karena juga jauh dari gunung. Ya, sekali lagi, ini makam Troloyo, makamnya orang-orang Islam yang mungkin awal-awal datang ke Indonesia. Karena kebetulan saat itu Indonesia atau Nusantara ini masih bercorak Hindu dan Buddha. Oke, nanti kita cari tahu nih. Oke, kita skip dulu sebentar, nanti kita cari tahu lagi. Oke, kita lanjut ke makamnya Syekh Jumadil Kubro. Ya, sekali lagi bagi orang-orang yang mempercayai bahwa Syekh Jumadil Kubro menika adalah punjernya para wali. Ibaratnya adalah ketuanya. Oke, saya ke sana coba, mudah-mudahan boleh untuk ambil video ya. Tetap pagarnya bernuansa Majapahit. Pengunjungnya lumayan banyak. Ini suasana yang ada di makam. Terdapat banyak sekali makam. Maulana Sengkar. Syekh Maulana Ibrahim. Syekh Abdul Qadir Ashini. Nah, ini makamnya Syekh Jumadil Kubro, ada di dalam. Oke, kita skip dulu. Oke, setelah berdoa sebentar di makam, yuk kita kembali keluar untuk melanjutkan ke tempat-tempat yang selanjutnya. Ya, lumayan rindang, banyak sekali pohon-pohon besar, pohon-pohon beringin. Jadi nuansa religinya ada, nuansa mistisnya juga ada, nuansa rekreasinya juga ada. Ya, keren. Kita mampir dulu, lihat dulu yang ada di dalam situ apa. Nah, sebelum kita nanti keluar. Wah, ini ternyata juga makam. Banyak sekali makam. Apa mungkin dulu di sini seperti ada sebuah pondok pesantren gitu ya? Ya, dimana pemimpin ponpesnya, kiainya itu Syekh Jumadil Kubro. Kemudian ini adalah makam dari murid-muridnya. Bisa jadi, wallahu alam. Nggak ada yang bisa ditanya sih. Oke, kita keluar.
dalam situ tadi juga ada beberapa makam. Kita keluar ya, kita skip aja sampai di sini. Nanti kalau ada destinasi tempat lagi kita bisa ambil video lagi. Yuk.